Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Meriska dari kelas Matematika 2, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas yang akan saya sampaikan adalah uji normalitas chi-square. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, data yang kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji chi-square. Uji chi-square adalah uji non-parametrik yang biasa digunakan seseorang yang sedang melakukan penelitian. Bukan hanya untuk penelitian dalam skala besar, para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi pun pasti akan berhubungan dengan uji chi-square. Karena umumnya di chi-square ini terdapat pada pengolahan data yang menggunakan software statistik berupa SPSS atau SPLS. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Uji ini tidak bisa dilakukan begitu saja mengingat metode dan rumus yang cukup kompleks, sehingga untuk menerapkannya diperlukan bimbingan khusus dari yang sudah berpengalaman. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu selidikilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah data di bawah ini berdistribusi normal. Tinggi badan 155 sampai 159 cm berjumlah 8 mahasiswa. Tinggi badan 160 sampai 164 cm berjumlah 7 mahasiswa. Tinggi badan 165 sampai 160 cm berjumlah 10 mahasiswa. Tinggi badan 170 cm sampai dengan 174 cm berjumlah 9 mahasiswa. Tinggi badan 175 sampai 179 cm berjumlah 6 mahasiswa. Untuk menyelidiki apakah data tersebut berdistribusi normal, maka kita yang pertama perlu mencari rata-rata dan standar deviasi dari data kelompok. Karena di sini sudah diketahui data dari tinggi badan dan jumlah mahasiswanya. Jadi jumlah mahasiswa kita ganti menjadi frekuensi. Di frekuensi ini kita jumlahkan dulu, yaitu rumusnya sum sama dengan kita drag dan drop ke bawah, enter. Selanjutnya adalah mencari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, rumusnya adalah sama dengan dalam kurung interval bawah ditambah interval atas dibagi 2. Enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Selanjutnya adalah mencari nilai dari frekuensi dikali nilai tengah. Rumusnya adalah sama dengan frekuensi dikali nilai tengah, enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Frekuensi, nilai dari frekuensi dikali nilai tengah kita jumlahkan, yaitu rumusnya adalah sama dengan sum. Kita langsung saja kita drag dan drop ke bawah, enter. Selanjutnya adalah mencari nilai tengah dikurang rata-rata. Karena rata-ratanya belum diketahui, jadi kita harus mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Rumus dari nilai untuk mencari rata-rata adalah sigma frekuensi dikali nilai tengah dibagi sigma frekuensi. Sama dengan
jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah. Jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah dari frekuensi. Kita enter. Karena nilai rata-ratanya sudah diketahui, jadi kita bisa mencari nilai dari nilai tengah dikurang rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan nilai tengah dikurang rata-rata. Nilai rata-ratanya kita kunci, enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Selanjutnya adalah mencari nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat. Rumusnya adalah sama dengan dalam kurung nilai rata-rata, nilai tengah dikurang rata-rata. Kita kuadratkan, enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Selanjutnya adalah mencari nilai dari frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat. Rumusnya adalah sama dengan frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat. Kita enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Kita jumlahkan hasil dari frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat. Rumusnya adalah sama dengan sum. Langsung kita drag dan drop ke bawah. Enter. Itu. Karena nilai dari frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadratnya sudah diketahui, selanjutnya kita harus mencari nilai dari standar deviasi. Di sini rumus dari standar deviasi adalah kuadrat sigma frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat dibagi jumlah dari frekuensi. Jadi rumusnya adalah sama dengan jumlah frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat dibagi jumlah dari frekuensi, enter. Dengan rumusnya adalah sama dengan SQRT nilai jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat dibagi jumlah frekuensi, enter. Karena standar deviasinya sudah diketahui, maka selanjutnya adalah kita mencari batas kelas bawah. Mencari batas kelas bawah rumusnya adalah sama dengan interval bawah dikurang 0,5, enter. Langsung kita drag dan drop ke bawah.
Selanjutnya adalah mencari batas kelas atas. Rumusnya adalah sama dengan interval atas ditambah 0,5 enter. Langsung kita drag dan drop ke bawah. Karena batas kelas bawah dan atasnya sudah diketahui, selanjutnya adalah kita mencari nilai Z bawah. Untuk mencari nilai Z bawah, rumusnya adalah sama dengan batas kelas bawah dalam kurung batas kelas bawah dikurang rata-rata. Rata-ratanya kita kunci. Dibagi dengan nilai dari standar deviasi. Standar deviasinya kita kunci juga, enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Selanjutnya adalah mencari nilai Z atas. Sama dengan batas kelas atas dalam kurung batas kelas atas dikurang rata-rata. Rata-ratanya kita kunci. Dibagi standar deviasi. Standar deviasinya kita kunci, enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Selanjutnya adalah mencari tabel Z bawah. Rumusnya adalah sama dengan nomdis dikali nilai Z bawah sama dengan, bisa saja kita drag dan drop ke bawah. Selanjutnya mencari tabel Z atas sama dengan nomdis dikali nilai Z atas, enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Ini adalah mencari nilai dari proporsi. Rumusnya adalah sama dengan ABS dalam kurung tabel Z bawah dikurang tabel Z atas, enter. Ini saja kita drag dan drop ke bawah. Selanjutnya adalah mencari nilai harapan. Rumusnya adalah sama dengan proporsi kali jumlah frekuensi dikali proporsi dikali jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya kita kunci, enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Selanjutnya adalah mencari nilai dari OI min EI kuadrat dibagi EI. Rumusnya adalah dalam kurung frekuensi dikurang nilai harapan, lalu kita kuadratkan, dibagi nilai harapan, enter. Sama dengan
nilai dari OI dikurang nilai harapan, kita kuadratkan, dibagi nilai harapan, enter. Langsung saja kita drag dan drop ke bawah. Lalu kita jumlahkan, rumusnya adalah sum. Kita drag dan drop ke bawah, enter. Jadi di sini didapatkan jumlah dari OI min EI kuadrat dibagi EI adalah 5,348567,255. Selanjutnya adalah mencari nilai dari Q-square. Rumus dari Q-square adalah X kuadrat sama dengan sigma OI min EI kuadrat dibagi EI. Jadi hasilnya adalah 5,348567,255. Selanjutnya adalah mencari DF atau derajat kebebasan. Derajat kebebasannya yaitu untuk mencarinya, di sini kan datanya yaitu 5. Jadi 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Selanjutnya adalah mencari nilai tabel X kuadrat. Rumusnya adalah sama dengan chip dalam kurung alfa dari 5% yaitu 0,05 titik koma di derajat kebebasannya yaitu 2. Enter. Langsung saja kita signifikasi uji nilai X kuadrat hitung dibandingkan nilai X kuadrat tabel atau Q-square. Jika nilai X kuadrat hitung kurang dari nilai X kuadrat tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai X kuadrat hitung lebih dari nilai X kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima.
Uji hipotesis pada data di atas adalah menggunakan rumus nilai hitung X kuadrat, yaitu 5,34856725 kurang dari nilai tabel X kuadrat, yaitu 5,9914645547. Putusan hipotesisnya adalah H0 diterima dan HA-nya ditolak. Kesimpulannya adalah populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji coba normalitas chi-square. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.